Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana pagi hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusuf Faisal sebagai KKN IKDR Posko 13. Oke, sebelumnya kita mulai pada pagi hari ini. Kita semua membaca surah Al-Fatihah. Semoga pagi hari ini pembelajaran kita bisa bermanfaat dan diberikan kelancaran dan manfaat. Sayyidina walahumul Fatihah. Oke, selesai cukup. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Saya akan mendefinisikan tentang makanan halal dan haram. Bagi kalian, makanan halal dan haram itu tidak asing lagi bagi pikiran kita ya. Makanan yang halal itu diizinkan atau diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk mengonsumsi atau meminum minuman yang halal. Selanjutnya, yang haram itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh Allah. Nah, di sini makanan dan minuman halal itu adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan atau dikonsumsi oleh ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan haram itu adalah makanan dan minuman yang tidak dikonsumsi atau tidak diperbolehkan oleh ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman haram dalam Islam disebutkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan makanlah makanan yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, di sini ada jenis-jenis makanan yang halal. Contohkanlah makanan yang halal dari zatnya, dari yang memperolehkannya, dari yang mengolahkannya. Itu seperti nasi, terus buah, sayur, daging. Nah, sedangkan yang seperti bangkai-bangkai yang halal itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Di lain itu tidak boleh untuk memakannya atau dikatakan haram. Di sini sama, ya hampir sama dengan yang tadi dihalalkan, cuman bedanya itu di prosesnya dan zatnya dan cara memperolehkannya juga. Nah, contohkanlah bangkai binatang atau burung yang mati dengan sendirinya, yang tidak bisa diproses secara Islami atau syariat Islam, seperti disembelih dulu yang halal secara syariat Islam. Nah, kemudian di sini ada juga darah yang mengalir diharamkan juga, karena darah itu kotor dan dihindari oleh naluri manusia sehat yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian ada daging babi. Daging babi itu diharamkan karena menimbulkan cacing pita. Nah, misalkan kalau kita makan daging babi, bisa jadi di perut kita atau di lambung kita itu menumbuhkan cacing pita yang bisa mengakibatkan kita kurang sehat atau kena penyakit. Di sini kita akan jelaskan juga untuk minuman yang halal. Minuman halal itu yang boleh diizinkan atau boleh dikonsumsi oleh kita semua. Setiap sehari bisa, setiap kapanpun aja yang kita mau. Contohkanlah kita mengonsumsi atau minum-minuman seperti teh, susu, kopi, jahe, dan lain sebagainya. Minuman haram itu meliputi ada khamr yang bisa memabukkan kita, yang bisa menghilangkan akal kita atau stabilitas akal kita. Nah, di sini khamr itu mengandung alkohol
yang memabukkan itu diharamkan oleh syariat Islam. Oke, kemudian ada bir. Bir itu juga beralkohol, bisa memabukkan. Syekh Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah menyebutkan bahwa makanan dan minuman menjadikan haram karena salah satu dari 5 sebab. Yang pertama, membawa mudarat pada badan dan akal sebagaimana disinggung pada kaidah ketiga di edisi lalu ya. Yang kedua adalah yang memabukkan, merusak akal dan menghilangkan kesadaran kita. Terus yang ketiga ada najis atau mengandung najis. Yang keempat meningkatkan atau menjijikkan menurut pandangan orang kebanyakan yang masih lurus fitrahnya. Terus dan yang kelima tidak diberi izin oleh syariat karena makanan dan minuman tersebut milik orang lain. Artinya haram mengonsumsinya tanpa sepemilik ataunya. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, makanan halal dan haram. Nah, makanan halal itu tadi dicontohkan seperti teh, terus itu minuman ya seperti teh, seperti kopi, seperti minuman yang tidak memabukkan. Nah, yang tadi yang haram itu seperti khamar atau enggak yang memiliki alkohol atau yang bisa memabukkan, yang bisa menghilangkan akal kita. Terus yang halal makanan yang halal itu bisa daging, terus sayur, terus roti dan lain sebagainya. Nah, yang bisa haram itu makanan yang tidak bisa dikonsumsi atau dengan mati dengan sendirinya. Nah, demikian atas pembelajaran pada pagi ini, semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua ya. Terima kasih dan cukup sekian. Apabila ada tutur kata atau tidak berkenan di hati saudara, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.